Dan kelompok separatis itu harus menjadi operasi militer yang menangani. Tidak bisa tidak sebenarnya. Berarti ada kemungkinan yang bertempur itu bukan pasukan Papua sendiri atau orang Papua asli, tapi tentara bayaran. Itu loh yang harus kita perhatikan. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dikenal dengan kelompok kriminal yang sadis dan berani. KKB Papua tak segan-segan melukai hingga membunuh para musuh-musuhnya. Hal itu dikarenakan KKB Papua melengkapi diri mereka dengan senjata-senjata untuk menghadapi para lawan-lawannya. Yang menjadi pertanyaan besar saat ini, dari manakah KKB Papua mendapatkan senjata tersebut? Fakta di lapangan, mereka menggunakan senjata untuk AR-15. Very interesting. Kalau gue melihatnya dari kacamata itu, AR-15. Jadi kalau senjata M16 itu kalau nembak begini, jeder. AR tuh begini nembaknya. Jadi ada terlatih Nah, untuk nahan itu perlu pembiasaan. Iya, kalau bisa bayangin, kalau harga peluru itu $3 aja. Ini harga peluru jeder ini angkat dari langit aja. Mereka harus pembiasaan dulu. Ini cerita menyerang pasukan elit Kopassus. Menyerang pasukan elit gitu. Itu kalau nembaknya begini, ya nggak ada yang kena, bener nggak? Iya. Berarti ada pembiasaan. Nggak mungkin nggak ada pembiasaan. Kalau nembaknya begini, itu sakit di sini. Paling perang cuma satu selongsong di, udah selesai. Magazine berikutnya biru-biru loh. Oh gitu ya? Apalagi iya, hentakannya. Jadi waktu dia menyerang dan menang, kita bilang siapa yang melatih mereka? Itu pertanyaan ini. Kalau mereka ini semua dilatih, berapa lama mereka pembiasaannya? Kekuatan yang ditujukan KKB Papua saat ini menarik perhatian dari seorang analis pertahanan, militer, dan intelijen, Koni Bakri. Menurut pendapat Koni, di balik kekuatan KKB Papua saat ini ada peran tentara bayaran. Jadi kalau gue curiga, dia yang dibayar oleh I don't know what, you name it. Kita punya di dunia ini ya, ini gue biar jelasnya. Ada 10 top military tentara 10 atau 11 lah, tentara bayaran. Ada Dayan Corp, itu gue merahin tuh. Pokoknya yang gue curiga itu Dayan Corp main, Erins, ya kan, Unity Resource Group, atau G4S. Oke, itu yang gue curiga masuk. Karena kalau G4S tuh dia udah ada di 620.000 tentaranya, bisa di mana aja. Nah, dan bayaran mereka mahal banget. Jadi kalau gue desersi nih, pilihan untuk masuk ke situ lebih besar daripada masuk di TPNPB. Itu loh masuk ke tentara bayaran. Ada yang jawab gini sama gue, dari mana bu ada tentara bayaran bisa kami bayar? Bisa kami bayar. Lah, lu pesawat susi aja lu mau ganti bisa dari uang sumbangan PBB. Kenapa bilang bayar tentara bayaran nggak bisa? Nah, jadi ini kita mesti serius melihat masalah ini dengan kejujuran. Oke? Dan artinya apa? Diplomat kita tuh kedodoran menurut gua. Ada organisasi dan perusahaan multinasional di bidang layanan keamanan yang diduga memasok tentara bayaran bagi KKB Papua. Sebut Koni dikutip dari berbagai sumber. Terkait organisasi atau perusahaan yang memberikan bantuan kepada KKB Papua tersebut, Koni pun tak segan-segan mengungkapkannya. Salah satu perusahaan keamanan yang diduga memasok tentara bayaran ke KKB adalah Dayan Corp. Adalah melihat si panglima perang mereka lah, jenderal siapa kagak tahu tuh, katanya bintang 3 tuh namanya nggak jelas banget. Lihat dong, dia pakai bendera Inggris. Headbandnya. What on earth gitu loh. Lu pikir Raja Charles di belakang lu. Nah, ini juga tolong ya diklarifikasi Ambassador Owen dengan segala hormat. Ini nih ada indikasi-indikasi yang menurut kita sebagai orang Indonesia yang negara berdaulat, kita udah mulai agak terganggu gitu. Jadi dan harus saling menghormati. Iya, kita saling menghormati gitu kan. Nggak mungkin saya bikin misalnya saya jadi masuk ke pemberontak di Inggris, mau melepaskan diri dari Inggris terus saya pakai bendera Indonesia, apa rasanya? Ya itu yang kami rasakan sekarang, betul nggak sih? Nyari hati. Harus ada Nyari hati perhatian lah ya. pisan. Apa? Kecuali memang di belakangnya. Nah, kecuali memang di belakangnya. Ya. Kalau ini ya kita ayo bertempur nih. Maksudnya apa? Tentara bayaran inilah yang melakukan penyerangan terhadap 36 personel Kopassus di distrik Mugimam, Kabupaten Duga lalu, hingga beberapa prajurit dinyatakan gugur terangnya. Untuk diketahui, Dayan Corp diketahui merupakan perusahaan kontraktor militer swasta yang bermarkas di Reston, Virginia, Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki unit-unit usaha berkaitan dengan operasi bersenjata. Ketika mereka itu udah pasukan gabungan, yang gue bilang pasukan kuda hitamnya akan keluar. Yang selama ini kalau lu bisa ledak-ledakin Kopassus ya kan, jangan main-main, lo belum keluar di tentara super yang ajaibnya. Nah, Trimatra yang lain. jadi menurut aku itu kita mesti warning kepada mereka ya. Dan sekali lagi tidak boleh lagi ada suara-suara yang melarang Panglima TNI menggerakkan pasukan. Sampai mau ngebom juga apa-apa. Tapi kita cuma minta satu. Di waktu Inggris perang kan
semua dipisahkan antara masyarakat tuh. Kalau perlu masyarakat tuh dikurung, nggak boleh kemana-mana, ya kan? Dimasukin barak atau dibikinin tempat khusus. Jadi masyarakat dipisahkan dari mereka. Sipilnya. Itu sipilnya. Sehingga waktu dihajar betul-betul mereka saja. Musuhnya. Bahwa kalau ada masyarakat yang kabur-kabur yang gobloknya gitu. Betul nggak? Kenapa udah tahu masuk? Sama yang gue bilang sekarang si Philip ini udah tahu itu daerah berbahaya. Kenapa lu ke situ? Ngapain lu ke situ? Ya kan? Kecuali memang kecuali ada mennya. sesuatu gitu. Nah jadi kita mesti dukung itu. Dan ini kalau sampai ada satu orang aja belain TPPNPB, lu hati-hati ya, lu ngadepin rakyat Indonesia. Karena kalau Ada kita dong yang komparasi, berlaku. Karena ada isu pelanggaran HAM. gini ya, Kalau kalau menganggap saudara dilakukan pendekatan sebenarnya kalau aku lihat, kalau Ya. pendekatan saudara tuh udah sangat dilakukan kita tuh sebenarnya. Walaupun tadi kita mungkin belum mengambil aspek yang lebih strategis seperti seperti cult kita perhatikan, agama di sana kita perhatikan ya. Tapi ini aku mau ngomong ya, rakyat Indonesia itu per Januari 2023 273 juta saudara-saudara, oke? TPNPB, udah deh gua anggap paling jeleknya aja lah 720 dengan si tentara bayaran lu itu, oke? Berarti kalau lu belain satu tentara, ya kan? Lu habis komparasinya sama dengan 300-an ribu orang Indonesia. satu Yang ngelawan. TPNPB itu. Lu iya dong. Iya. Ini ya, itu kan benar gini ya. Satu TPNPB mengkhianati. Kalau satu orang aja beda membela TPNPB, satu TPNPB, lu mengkhianati 379.166 rakyat Indonesia. Kalau lu mendukung, Kalau lu mendukung, kalau lu ngebelain itu HAM-nya si TPNPB, lu berarti menyakiti 300. HAM-nya 376.000 orang Indonesia. Jadi jangan pernah lagi bawa-bawa HAM di sini. Kemudian ada lagi perusahaan Airlines. Ini merupakan perusahaan internasional bermarkas di Dubai, Uni Emirat Arab yang menyediakan layanan security dan bisa beroperasi di daerah rawan paparnya. Koni menambahkan, Airlines dikenal sebagai perusahaan yang kerap menawarkan kemampuannya untuk mengurangi resiko yang mungkin ditimbulkan. Ada lagi G4S, sebuah perusahaan keamanan global yang berbasis di London dan menyediakan layanan keamanan lanjutnya. Khusus G4S, kata Koni, mempunyai 620.000 tentara yang berada di mana saja. Bayaran untuk tentara yang bergabung dalam G4S ini sangat mahal sekali. Selain 3 perusahaan penyedia tentara bayaran tadi, saya pikir ada juga dari TNI sendiri. Mereka ini tentunya TNI yang disersi dan lebih memilih bergabung dengan KKB Papua. Tutupnya. Tentara pemberontak paling pengecut sedunia ya TPNPB. Iya. Lu tahu kemarin apa yang dia pakai jadi shield itu supaya sampai kita jadi berantakan? Apa? Perempuan dan anak-anak. Iya. Iya. Dan mereka nyaru ke dalam. Ya itulah menurut gua tentara pemberontak paling pengecut sedunia. Jadi jangan coba-coba ganggu NKRI, jangan ngayal deh, jangan halu. Para leaders kita ini sedang merasa sibuk-sibuk saja. Komoditi oke, Betul nggak? beras oke, tinggal ngimpor-ngimpor